Selamat pagi Oma dan Opa yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan sehingga kita boleh bersekutu pada hari ini. Tema pada hari ini adalah tentang ketamakan. Tamak itu biasanya identik dengan serakah. Jadi ingin lebih dan lebih untuk diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Kalau tamak kita tidak bisa memberi apapun, perhatian ataupun kasih kita kepada orang lain. Kita tidak mau menjadi jemaat GPMBRI yang tamak. Karena itu pada hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersekutu sehingga kita boleh menjadi jemaat GPMBRI Kelapa Gading yang penuh kasih, saling menyambut, saling memperhatikan satu sama yang lain. Mari kita menaikkan lagu pujian dengan hati girang, Tai Zhe Ni De Huan Xiao. Tai Zhe Ni De Huan Xiao
Puji Tuhan, kita bersyukur karena atas kebaikan Tuhan, Dia memberi nafas kehidupan sehingga kita masih bersekutu pada hari ini. Kita mau menenangkan hati kita mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga hati kita boleh tenang, kita boleh berfokus, sehingga kita boleh mendengar suara Tuhan, yang merupakan suara yang terindah, yang memberikan kedamaian di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Walaupun di masa pandemi COVID ini kami harus selalu tinggal di rumah, seringkali kebosanan dan juga kekhawatiran menghantui hati kami hari lepas hari. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak kurang di dalam kehidupan kami. Tuhan, jauhkanlah roh-roh yang memecah konsentrasi kami, sehingga kami tidak bisa berkonsentrasi di dalam persekutuan ini. Biarlah kami boleh menenangkan hati kami, boleh mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan lewat firman Tuhan. Dan hati kami juga boleh meluap-luap dengan sukacita memuji kemuliaan nama Tuhan, karena Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah persekutuan kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇第23篇，大卫的诗。一，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。二，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。三，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。四，我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。五，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。六，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。Tuhan adalah Allah yang layak ditinggikan, namanya sangat mulia. Mari kita menyanyikan lagu Domba Kudus yang duduk di tahta. 坐在宝座上升，接羔羊。
在宝座上圣洁羔羊。我们夫妇敬拜你，颂赞主为荣耀作能，头归给你神到永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊重。万王之王，万主之主，我们靠主你生命直到永远。Domba kudus duduk di takhta, kami sujud menyembah. Dulu, sekarang, dan selamanya, hanya Engkau Allah yang kuasa. Domba kudus duduk di takhta, kami sujud menyembah. Puji, hormat, mulia, kuasa bagimu sampai selamanya. Oh Tuhanku dan Rajaku, Engkau layak disembah muliakan. Oh Tuhanku dan Rajaku, ku tinggikan namamu selamanya. Oh Tuhanku dan Rajaku, Engkau layak disembah muliakan. Oh Tuhanku dan Rajaku, ku tinggikan namamu selamanya. Ku tinggikan namamu selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Semurut. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati yang tertuju kepada Tuhan. Selamat jumpa jemaat usia indah. Kita sudah 3 bulan tidak berjumpa ya. Semoga di masa COVID-19 ini Tuhan Immanuel tetap memberi kepada kita kesehatan dan menyertai kita dengan keadaan yang baik. Pada hari ini saya akan melanjutkan kisah sejarah dari bangsa Israel. Kita akan belajar dari kebun anggur Nabot yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja ke-21. Mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau menyerahkan akan firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Mohon Roh-Mu yang kudus akan memberikan penjelasan kepada kami, baik yang berbicara, menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semuanya mendapatkan berkat
dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, di dalam kisah ini ada beberapa pelaku. Pelakunya adalah Raja Ahab dengan Ratu Isabel, dan juga ada faktor Allah dan Nabi Elia. Pertama-tama adalah Nabot memiliki kebun anggur yang berada di samping istana Raja Ahab. Dan Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot itu untuk dimilikinya menjadi kebun sayur. Tetapi Nabot menolak. Dia mengatakan, "Aku tidak bisa memberikan tanah warisan nenek moyang leluhurku kepada kamu." Maka Ahab itu pulang ke rumahnya. Dia menjadi murung, mukanya tertelungkup, dan dia tidak mau makan. Lalu istrinya Isabel bertanya, "Mengapa kamu begitu?" Lalu dia menjelaskan bahwa dia menginginkan kebun anggur Nabot, tetapi Nabot menolaknya. Lalu Isabel berkata seperti ini di dalam ayatnya yang ke-7. "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa Raja Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Wah, luar biasa ya. Istrinya menjanjikan apa yang tidak bisa didapat oleh Nabot. Istrinya mau memberikannya kepada Ahab. Lalu datanglah rencana jahat Isabel. Apa yang dilakukannya? Dia menulis surat kepada rakyat Israel, dimeteraikan dengan meterai raja, lalu dikirim kepada tua-tua dan para pemuka sekota. Dalam surat itu dituliskan, "Maklumkan puasa, suruh Nabot duduk paling depan, lalu suruh 2 orang dursila membuat saksi dusta dan mengatakan bahwa Nabot itu mengutuk Allah dan mengutuk raja. Sesudah itu bawa Nabot keluar kota dan dirajam dengan batu dan biar dia mati." Lalu terjadilah seperti diperintahkan oleh Isabel itu. Para tua-tua dan penatua sungguh melakukannya seperti itu. Dan Nabot betul-betul dibawa keluar kota dan dirajam sampai mati. Lalu di dalam ayat ke-15 dikatakan begini, "Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, 'Bangun, ambil kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, dia sudah mati.' Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, dia bangun, pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil itu menjadi miliknya." Nah, sekarang apa yang didambakan oleh Ahab sudah didapat, tetapi dia lupa bahwa di atas langit dia sebagai raja penguasa, ada langit lain, ada raja segala raja. Allah tidak pernah tinggal diam atas sesuatu yang diperbuat tidak baik oleh manusia, apalagi itu seorang raja dan seorang ratu yang membuat bangsanya berdosa sehingga Nabot mati. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Ayat 17. "Datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, 'Bangun, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria itu. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakan kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat
anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Mengerikan ya. Allah memberikan hukuman kepada Ahab bahwa dia akan mati, dan matinya di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot. Disitulah anjing akan menjilat juga darah Ahab. Lalu kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau telah memperbudak dirimu dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Lalu hukuman yang akan berikutnya dilakukan adalah ayat 21. Bukan saja Ahab yang akan mati, tetapi keturunannya juga. Di dalam ayat 21 dikatakan begini, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyabu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Jadi kita harus mengerti apa yang dilakukan oleh Nabot, dilakukan oleh Ahab adalah menyakiti hati Allah. Sebab itu Allah memberikan hukuman. Hukuman berikut diberikan pada Isabel. Anjing akan memakan Isabel di tembok di luar Yisrael. Jadi kita lihat bahwa kejadian ini akan datang. Isabel pada saat matinya, dia diterjunkan dari jendela. Pada saat kereta perang Yehu datang, itu di zaman sesudah Ahab memerintah, ada anaknya memerintah, lalu ada adiknya memerintah. Dan saat itu Israel diserbu oleh Yehu dan terjadi kekalahan perang, dan Isabel diterjunkan dari jendela sehingga dia jatuh dan mayatnya tidak ada lagi. Dan anjing betul-betul makan tubuh Isabel sehingga tidak ada sisanya. Nah, kita bisa melihat dari kejadian yang seperti ini. Kita harus belajar takut untuk melakukan dosa seperti Ahab. Dosa apa yang ada? Dosa ketamakan, dosa keserakahan. Dia punya banyak tempat, tapi dia minta yang punya tetangganya Nabot. Dan Isabel sebagai istri juga penguasa yang tidak baik. Dia berlaku sewenang-wenang. Dia menyebabkan Nabot mati sehingga kebun anggur itu bisa dimiliki oleh Ahab suaminya. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Sesuatu yang jahat itu akan mendapatkan hukumannya. Sebab itu kita harus mempunyai perasaan takut akan Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Keserakahan itu adalah sifat kita. Keegoisan adalah sifat kita. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai sifat kita itu kita lakukan dan menyakitkan hati Tuhan, karena hukuman itu akan datang. Marilah kita dengan sungguh-sungguh bersahati melakukan firman Tuhan dan belajar hari ini untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa seperti Ahab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan apa yang telah kami dengar, supaya kami ini juga boleh belajar menghindarkan diri kami terhadap dosa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang milik orang lain, tetapi dan dengan melakukan yang tidak baik. Tolong Tuhan, beri kepada kami rasa takut kepadamu, bahwa kami melakukan diri kami dengan baik dan benar. Terpujilah namamu Bapa, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau hati kita melekat kepada Tuhan, seperti ranting-ranting yang tidak bisa hidup jika tidak melekat pada pokok anggur. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan pokok anggurku, 注是葡萄树。
Oma dan Opa, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan juga akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Acing. Mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita dan mendengarkan apa yang akan menjadi kesaksian dari Bapak Acing. Mari kita masuk di dalam doa. Yang pertama-tama kita akan berdoa biar hari lepas hari kita diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, dan terutama juga di dalam kesabaran. Kita juga berdoa untuk teman-teman saudara usia indah kita di dalam pergumulannya, baik itu sakit penyakit atau mungkin di dalam pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita tundukkan kepala kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan Kau melindungi kami, memberi kami kesabaran sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Beri kami ketenangan di dalam hati kami ketika kami saat ini berdiam di rumah. Biarlah sekali lagi kami dimohonkan, diberikan kekuatan, ditolong Tuhan melalui penghiburan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami di dalam kelemahan tubuh, baik itu di dalam pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong, karena kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam pemulihannya. Kami mohon Tuhan Kau turut campur tangan. Kami berdoa untuk Ingpik yang saat ini ada di Singapura. Tuhan juga memberkati di dalam kesehatannya. Hanikuan juga Tuhan juga pulihkan di dalam kesehatannya, sehingga di dalam kehidupannya pun selalu diberikan kekuatan, ada sukacita dari Engkau. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Oma Rita Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga menyertai di dalam hidupnya. Tuhan juga memberi dia penghiburan, memberi kekuatan di masa-masa tuanya, sehingga di dalam berdiam di rumah, Tuhan tetap memberikan sukacita yang besar. Kami juga berdoa untuk Tante Christine, juga Tuhan memberkati di dalam kesehatannya. Di dalam pergumulan hidupnya, Tuhan juga sertai. Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Metina di dalam pergumulan hidupnya. Tuhan juga menolong dia. Tuhan juga memberi dia kekuatan, ada sukacita. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin juga banyak saudara-saudara kami yang di dalam yang butuh saat ini, butuh didoakan. Kami berdoa juga untuk Ibu Mega di dalam pergumulan hidupnya. Tuhan tambahkan cinta kasih kepada anak-anaknya, sehingga di dalam hidupnya ia boleh merasakan kasih Tuhan nyata melalui anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau menolong kami menolong bangsa dan negara kami ini, terutama juga untuk presiden sampai staf yang terendah. Tuhan juga menolong untuk bagaimana menangani Indonesia ini yang banyak sekali beraneka ragam sukunya. Tuhan tolong Tuhan. Saat ini juga di dalam masalah COVID Tuhan juga turut campur tangan, sehingga semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberikan tangan-tangan orang-orang yang mengasihi, yang orang-orang dipakai Tuhan untuk boleh mendapatkan vaksinnya, baik itu di negara dari luar ataupun bangsa kami sendiri. Tuhan memberkati sehingga vaksinnya itu boleh ditemukan, sehingga semuanya boleh berlalu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya kemurahan Tuhan yang menyertai dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kami
ketika kami datang berseru memohon pertolongan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita semua sedang menjalani PSBB. Salah satunya yaitu berdiam di rumah. Saya teringat 2 tahun yang lalu diajak menantu dan anak serta 2 cucu untuk berlibur ke Singapura. Saat itu kami naik kapal pesiar. Kami bersyukur pada saat itu kami boleh menikmati perjalanan kami. Pada hari kedua, ketika saya terbangun, masih pagi sekali. Keadaan sekitar saya terdengar sangat sepi dan sunyi sekali. Hanya terdengar suara ombak dan juga terdengar tiupan angin. Dan pada saat itu saya teringat dengan satu pujian, di mana pujian yang pertama kali bunyinya adalah dengarlah, dengarlah. Dan pada saat itu juga saya merasakan bahwa ternyata deburan ombak ataupun tiupan angin begitu indah di telinga saya. Bukan pertama kali saya mendengar suara ombak atau angin bertiup. Ketika saya waktu di Ancol, saya juga pernah dengar suara ombak dan juga angin bertiup. Bahkan mungkin anginnya lebih besar kencang tiupannya. Tapi waktu itu saya tidak merasakan apa-apa. Mungkin saya disibukkan oleh sekitarnya. Saya terdengar suara mobil, suara orang yang berbicara, orang yang berjalan kaki. Saat ini kita berdiam diri di rumah. Tuhan ingin mengajarkan kita supaya bisa tenang di hadapan Tuhan. Mungkin pada hidup kita yang lalu, seringkali ketika ibadah, kita tidak dapat duduk dengan tenang untuk menyembah Tuhan. Seringkali kita dengan kesibukan kita masing-masing. Atau di dalam persekutuan usia indah, seringkali saya juga disibukkan oleh segala sesuatu, sehingga ada kalanya tidak dapat dengan tenang untuk duduk di hadapan Tuhan, untuk menerima pengajaran Tuhan. Nah, hari ini saya diajar Tuhan untuk berdiam diri, di mana sekali lagi saya diingatkan oleh Tuhan dan dihibur oleh Tuhan dan diingat kembali oleh Tuhan dengan satu pujian, yaitu dengarlah, dengarlah suara Tuhan, di mana pujian ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh melalui kesempatan ini, ya, kita sebentar nanti kita akan mendengarkan pujian ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mau mendatang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan tahu, ya, kita tidak perlu lagi berteriak-teriak memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu suara kita, apa yang kita pergumulkan. Inilah pujian itu. Dengarlah, dengarlah suara Tuhan.
Gembalaku, dengar suaramu. Mari kita berdoa Bapa kami, dan persekutuan kita akan akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.